Sebanyak 2.000 tenaga kesehatan di Gaza akan berpuasa tanpa sahur dan berbuka. Benarkah itu akan terjadi? Dan kisah ini bukan kisah isapan jempol belaka, dan simak terus informasi selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jalur Langit, selamat datang di channel Jalur Langit, channel yang membahas sejumlah rahasia-rahasia ibadah umat Islam yang mungkin banyak orang yang belum tahu. Sebelum kita bahas fakta-faktanya, please like, comment, subscribe dulu ya, biar kita makin semangat kasih info dan rahasia-rahasianya. Dan jangan lupa ditekan juga tombol subscribe-nya, biar kalian gak ketinggalan rahasia lain yang bakal kita share. Dikutip dari Tempo.com, Selasa tanggal 12 Maret 2024, Kementerian Kesehatan Gaza mengumumkan sekitar 2.000 tenaga kesehatan di wilayah utara Gaza akan memulai puasa hari pertama Ramadan tanpa sahur dan juga iftar atau berbuka puasa. Sebab mereka bekerja tanpa kenal waktu dan tak ada yang bisa dimakan. Tim medis bekerja setiap waktu di utara Gaza dan juga tak ada yang bisa dimakan. Tubuh para tenaga kesehatan di utara Gaza sudah kelelahan karena kurangnya asupan makanan, kata juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza Ashraf Al-Qudra. Sama halnya dikutip dari International Sindo News tanggal 13 Maret 2024, bahwa lebih dari 2.000 staf medis yang bekerja di sejumlah rumah sakit di Gaza Utara sangat membutuhkan makanan, menurut Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza. Kami menuntut lembaga-lembaga internasional dan bantuan menyediakan makanan untuk rumah sakit di Gaza Utara, papar pernyataan itu. Kementerian memperingatkan bahwa kelaparan akan melanda seluruh penduduk Gaza Utara. Bantuan yang diberikan terlalu sedikit, lalu kemudian biaya makan bisa berarti kematian. Lebih lanjut dikatakan dokter-dokter akan mati dan juga para perawat di sana akan mati. Dan dunia akan menyaksikan jumlah korban kelaparan terbesar dalam beberapa hari mendatang. Jika Anda tidak bertindak hari ini untuk menyelamatkan kami, kita semua akan mati, ungkap juru bicara Kementerian Kesehatan Ashraf Al-Qudra. Juga mengatakan bahwa tenaga medis terlalu rentan terhadap kelaparan yang melanda di jalur Gaza bagian utara. Pada Senin 11 Maret 2024, 2 anak meninggal di Rumah Sakit Kamal Adwan di Gaza Utara karena kekurangan gizi dan kelaparan. Direktur Rumah Sakit Dr. Hossam Abu Safia mengatakan bahwa 11 anak menderita dehidrasi dan kekurangan gizi di rumah sakit. Kami menderita kekurangan makanan untuk staf dan pasien. Kami hanya menyediakan kurma dan air dan tidak ada susu untuk anak-anak yang sekarat karena kelaparan, papar dia. Sebanyak 25 warga Palestina tewas karena kelaparan di wilayah utara Gaza yang terkepung. Dan saat ini, Israel masih diadili di Mahkamah Internasional atas tuduhan genosida terhadap warga Palestina. Israel telah melancarkan perang yang menghancurkan di Gaza sejak 7 Oktober 2023. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, 31.184 warga Palestina telah terbunuh dan 72.889 terluka dalam genosida Israel yang sedang berlangsung di Gaza mulai tanggal 7 Oktober lalu. Selain itu, 7.000 orang belum ditemukan yang diperkirakan mereka tewas di bawah reruntuhan rumah mereka di seluruh jalur Gaza. Organisasi-organisasi Palestina dan internasional mengatakan mayoritas dari mereka yang terbunuh dan terluka adalah perempuan dan anak-anak, di mana agresi Israel juga mengakibatkan hampir 2 juta orang terpaksa mengungsi dari seluruh jalur Gaza. Sebagian besar pengungsi terpaksa mengungsi ke kota Rafah di bagian selatan yang padat penduduknya dan dekat dengan perbatasan dengan Mesir. Badan Kemanusiaan PBB memperingatkan pada Selasa 5 Maret 2024 angka malnutrisi anak di Gaza Utara mencapai level ekstrim dan 3 kali lebih tinggi dibandingkan di wilayah selatan, di mana bantuan kemanusiaan lebih banyak. Richard Peppercorn selaku perwakilan WHO untuk wilayah Gaza dan tepi barat mengatakan bahwa 3 dari 6 anak di bawah usia 2 tahun mengalami kekurangan gizi akut di Gaza Utara. Peppercorn mengungkap data tersebut tercatat pada Januari 2024. Jadi situasinya mungkin lebih parah dari ini, ujarnya.
Menurut Kementerian Kesehatan Palestina, setidaknya 27 orang meninggal karena kekurangan gizi dan dehidrasi di Gaza akibat blokade Israel. Perang Israel telah menyebabkan 85% penduduk Gaza mengungsi di tengah blokade yang melumpuhkan sebagian besar makanan, air bersih, dan obat-obatan. Sementara 60% infrastruktur di wilayah kantong tersebut telah rusak atau hancur. Kondisi ini menjadikan bulan Ramadan tahun ini menjadi bulan Ramadan terberat bagi mereka karena mereka harus mengungsi dan kekurangan makanan, air, serta sebagian besar kebutuhan pokok. Lebih dari 31.100 warga Palestina, di mana sebagian besar perempuan dan anak-anak tewas di Gaza, dan lebih dari 72.700 lainnya terluka akibat kehancuran massal dan kekurangan kebutuhan pokok. Israel juga memberlakukan blokade yang melumpuhkan jalur Gaza, lalu menyebabkan penduduknya, khususnya penduduk Gaza Utara, berada di ambang kelaparan. Menurut Kementerian Kesehatan Palestina, setidaknya 27 orang meninggal karena kekurangan gizi dan dehidrasi di Gaza akibat blokade Israel, di mana perang ini telah menyebabkan 85% penduduk Gaza mengungsi di tengah blokade yang melumpuhkan sebagian besar makanan, air bersih, obat-obatan, serta infrastruktur di wilayah tersebut juga hancur parah. Israel dituduh melakukan genosida di Mahkamah Internasional, di mana keputusan sementara pada Januari memerintahkan Tel Aviv untuk menghentikan tindakan genosida dan mengambil tindakan untuk menjamin bahwa bantuan kemanusiaan diberikan kepada warga sipil di jalur Gaza. Bulan suci Ramadan di Palestina jauh dari kedamaian. Setelah bertahun-tahun menghadapi represi kebebasan beribadah dari otoritas Israel, kini jutaan warga Palestina di Gaza harus menjalani ibadah puasa dalam bayang-bayang kelaparan dan terjangan bom. Dunia internasional perlu melakukan pendekatan agar kedua belah pihak segera melakukan gencatan senjata. Memasuki bulan suci Ramadan, perang Hamas dengan Israel di Gaza belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Menurut kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan, selama 3 hari pertama pada bulan Ramadan, yaitu tanggal 11 sampai dengan 13 Maret 2024, sebanyak 235 warga Palestina tewas dan 370 lainnya terluka berat akibat serangan Israel. Dengan demikian, total korban Palestina akibat perang selama 5 bulan terakhir telah mencapai 31.272 korban tewas dan 73.024 korban luka, dan mirisnya 72% dari jumlah tersebut adalah anak-anak dan perempuan. Bulan Ramadan tahun ini terasa sangat berat dari tahun-tahun sebelumnya bagi warga Palestina, khususnya di jalur Gaza. Selain karena Israel tak kunjung menghentikan serangan udara dan daratnya, akses bantuan kemanusiaan di Gaza pun masih sangat dibatasi oleh Israel. OCHA sebagai kantor koordinasi urusan kemanusiaan PBB melaporkan pada Februari lalu 40% misi bantuan kemanusiaan mengalami penolakan atau penundaan izin akses untuk masuk ke jalur Gaza. Padahal klarifikasi fase keamanan pangan terintegrasi atau EPC telah memproyeksikan bahwa seluruh 2,2 juta masyarakat Gaza akan menghadapi bahaya kekurangan pangan akut. Ancaman mati kelaparan bahkan mulai menjadi kenyataan, di mana hingga 12 Maret 2024, Kementerian Kesehatan Palestina Gaza melaporkan 27 korban meninggal akibat dehidrasi dan malnutrisi, dengan 23 diantaranya adalah anak-anak. Perang yang terjadi saat ini kian melebarkan jurang antara bulan Ramadan di Palestina dengan kedamaian, di mana berdasarkan data Kantor Koordinasi Kemanusiaan PBB, selama 10 tahun terakhir belum pernah sekalipun Ramadan di Palestina berlalu tanpa korban jiwa dan luka akibat pertempuran atau insiden dengan pihak Israel. Total terdapat 1.216 warga Palestina yang tewas dan 16.033 lainnya terluka pada masa Ramadan di tahun 2004 hingga tahun 2023. Tahun 2024 menjadi tahun dengan bulan Ramadan paling kelam bagi Palestina dalam satu dekade terakhir. Setidaknya terdapat 1.135 korban jiwa dan 7.198 korban luka di pihak Palestina yang jatuh selama bulan Ramadan tahun itu. Jumlah ini mencakup 93,3% korban jiwa dan 44,9% korban luka Palestina pada bulan Ramadan. Besarnya jumlah. Salah satu warga Gaza, Diab Al-Zaza, mengatakan bahwa Ramadan tahun ini akan menyedihkan karena perang.
Kondisi demikian membuat sulit siapa saja yang hidup di sekitar zona pertempuran, di mana beliau mengatakan, saya telah melalui banyak kesulitan, namun sepanjang hidup saya belum pernah menjalani hari-hari yang lebih sulit daripada ini, karena kelaparan, kehausan, kehilangan dan perpisahan, kata Zaza dikutip Middle East Eye Minggu 10 Maret 2024. Zaza terpisah dari keluarganya karena agresi Israel. Istri dan anak dia menolak mengungsi ke selatan. Dia juga membandingkan kondisi Gaza saat ini dengan peristiwa pemindahan dan pengusiran massal hingga penganiayaan pada 1948 atau dikenal dengan Nakba. Menurut Zaza, saat ini kondisi warga lebih buruk daripada saat Nakba. Kemudian dia berkata, saat Nakba jumlah orang lebih sedikit dan negara ini terbuka, tapi sekarang kami dikepung dari semua sisi. Zaza juga menerangkan Ramadan tahun ini tak akan memasang dekorasi apapun sebagai bentuk solidaritas terhadap korban tewas gegara serangan Israel. Tak beda dengan Zaza, warga lainnya seperti Maha juga tak mempersiapkan apapun untuk menyambut bulan suci Ramadan. Kami tak melakukan persiapan apapun untuk menyambut Ramadan karena kami telah berpuasa selama 5 bulan lamanya, kata Maha. Itu dia guys, informasi tentang kondisi saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Semoga Allah senantiasa memberikan perlindungan dan pertolongannya terlebih di bulan Ramadan ini. Dan mari kita ulurkan bantuan kita sekecil apapun untuk saudara-saudara kita. Dan kita selalu doakan mereka karena doa kita adalah kekuatan bagi mereka semua. Demikian guys, jika kalian merasa info ini bermanfaat, please like, comment, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa ditekan juga tombol merahnya biar kalian gak ketinggalan info lain yang lebih bermanfaat. Oke, sekian dulu guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.